sob, kembali lagi di Samudra Matulus Wheel. Oke sob, wah ini pas keadaan tubuh tidak fit banget ini ya, rasanya nggak enak mau ngomong aja. Oke, kita akan bahas tentang gimana cara kalian milih Ninja 250 karbu yang masih jadi 2025. Oke, mungkin si Ninja ini dah, ini tuh udah sangat jarang sekali ada di jalan raya, sudah goib ini motor ya. Tapi sebenarnya secara performa, desain dan lain sebagainya, motor ini tetap oke. Oke, jadi yang pertama, kalau kalian mau beli Ninja 250 karbu tahun 2025 itu, aduh, pastikan dulu di kelistrikan masih normal sob ya, kelistrikannya masih normal enggak. Kenapa dikelistrikan? Karena Ninja 250 karbu itu sumber kebangkitan pertama, walah ya, sumber kebangkitan pertamanya ada di aki, ada di listrik, nggak ada engkolnya. Bayangin aja, mesin sehat tapi dikelistrikan selalu bermasalah. Yang terjadi apa? Akinya ganti tidak sesuai yang diharapkan, harus dia tahan lama berapa bulan ganti. Bayangin aja, 800.000 sob kalau ori akinya ganti tiap 3 bulan gitu, apa enggak pusing kamu ah? Terus di aki Ninja 250 karbu ini tuh akinya nggak pernah off ya sebenarnya ya. Jadi bahkan di kondisi mati pun aki Ninja 250 karbu ini tetap bekerja. Bayangin aja 24 jam. Maka kalau motor ini misalnya seminggu full gitu nggak dipanasin, itu tetap jangan sampai, karena akinya nggak pernah dicas berarti ya, itu gampang rusak akinya. Terus si Ninja 250 karbu itu akinya ya sob ya, itu harus selalu dipantau. Oh rasanya menurut gua sih gitu. Jadi kalian harus pasang alat wajib ya, yang harus ada itu ada ammeter di sini. Nah, itu buat mantau aki. Ini tegaknya di 14 volt ini, stabil di 14 volt. Kalau aki Ninja 250 karbu ini lebih besar ya, gitu ya, kompaknya daripada aki yang FI. Itu voltasenya lebih besar yang Ninja 250 karbu. Oh sumpah ini dingin banget sob. Ninja aki. Terus setelah aki sob, setelah kelistrikan, kalian wajib banget tahu silsilah Ninja itu kenapa dijual, kenapa harus tahu dulu. Karena nanti kamu ngecek semuanya, fisik apapun udah kamu cek, wow, terus kamu oh yes, tiba-tiba sob pas di akhir nih
kamu tanya ini itu, surat-suratnya nggak lengkap. Lucu nggak? Lucu dong. Nggak lucu ya. Jadi jadi banyak Ninja 250 Karbu ini yang punya STNK kok, tapi BPKB-nya udah nggak ada. Nah, kalau kalian dapat yang kayak gitu, ya kan? Ya kalau cuma buat pajangan di rumah gitu, ya. Tapi itu nggak dibenarkan juga sih, karena kan harus pajak kok. Nah itu kalian bisa bahaya kok kalau kalian beli Ninja yang cuma STNK tapi nggak ada BPKB-nya. Resikonya kalian bisa masuk bui, sob. Wih lah, serius. Karena diindikasikan bisa itu motor pencurian, hasil pencurian. Dan ketika kalian beli, nah kalian dianggap sebagai penadahnya gitu. Jadi hati-hati ya, mending skip aja sih. Kalau harganya sih jujur sangat murah sekali ya, bisa sampai separuhnya atau kalau motor yang nggak ada BPKB-nya itu bisa sampai separuhnya. Yang motor ya mobil sama aja sob. Mobil harga 100 itu bisa jadi 50 juta itu kalau cuma STNK. Tidak rekomend ya. Terus ada lagi sob, setelah tahu itu semua beres nih, terus baru cek titik, ya kan, dari nomor rangka dicocokin sama STNK, BPKB, kayak gitu sob. Soalnya zaman sekarang orang-orang udah pintar, ya kan? Terus mesinnya juga kalian cek, ya kan, pastiin kalian dengerin si silindernya itu kencang nggak, nah dia bisa idle nggak. Terus ada yang pas dipanasin itu kencang, tapi pas jalan itu enggak. Ada juga pas di RPM rendah itu kencang, di RPM tinggi itu enggak. Itu biasanya setelan karburatornya enggak sama kok. Nah ini harus sama ya. Kalau itu sih bisa di setel. Yang parah itu kalau udah karburatornya diganti, ya kan. Ya itu karburatornya ada yang udah diganti PE 28 dan 22 ya, kalau mereka mau jujur ya. Tapi biasanya kalau udah diganti itu suaranya beda. Terus ada lagi di saat kalian beli Zero Digital, kalian perhatikan di kilometernya juga ya. Walaupun Ninja 250 Karbon itu banyak sekali yang udah di sabotase kilometernya, jadi kilometer rendah, padahal sebenarnya udah jauh. Biasanya yang di ini tuh diputar atau dipotong gitu kabel odometernya, jadi nggak jalan. Itu dicek juga ada berapa kilometer. Terus aduh
ada beberapa hal lagi nih, isi bensinnya menurut gua penting sih. Menurut gua biasanya pakai apa, pertalite pertama atau apa ya, walaupun dilema pertama sekarang isi pertama pun nggak menjanjikan kalau isinya pertama gimana coba. Bener-bener sih. Kasihan yang ini ya, pembensin swasta, mereka yang dipercaya, mereka yang diuntungkan karena persaingan yang tidak sehat. Oke, selanjutnya cek juga di silpak. Silpaknya harus kalian cek ada remes juga, begitu juga di mesin ada remes juga. Terus ketika kalian panasin motor saat kalian mau beli, itu jangan cuma 2 menit 3 menit kamu panasin bang, itu 5 menit 10 menit kamu panasin. Ada perbedaannya atau enggak dari motor gitu. Oke, Bang. Itu dulu untuk video kali ini.